Dia menemukan sesuatu yang mengerikan saat ditimpa oleh anak laki-lakinya. Tatapan matanya tidak lagi kekanakan seperti biasanya. Dia bahkan terus-menerus melirik dengan niat jahat. Dia juga sengaja mengeluarkan suara napas berat. Wanita itu langsung merasa merinding ketakutan. Dia segera mendorongnya menjauh. Baru saja ingin bertanya, tetapi anak laki-laki itu tiba-tiba kembali normal. Wanita itu mengira dia hanya berpikir terlalu banyak. Namun, saat malam tiba, wanita itu belum tertidur nyenyak. Anak laki-laki itu kembali merayap ke sampingnya dengan diam-diam. Dia mengelusnya dengan lembut. Perasaan yang tidak bisa diungkapkan ini membuat wanita itu merasa sangat mual. Namun, hal yang lebih menakutkan masih akan datang. Keesokan harinya, di rumah diadakan pesta. Dia hanya berinteraksi normal dengan suami barunya. Anak laki-laki itu menatapnya dengan tatapan penuh kebencian di sampingnya. Tatapan itu seperti melihat seseorang yang memiliki dendam kesumat. Wanita itu tidak tahu apa yang terjadi pada anak laki-lakinya belakangan ini. Dia berniat mencari waktu untuk bertanya. Namun, anak laki-laki itu menunggu di jalan yang harus dilalui olehnya. Dia berkata dengan sangat serius kepadanya. Wanita itu terkejut mendengarnya. Kekhawatiran yang awalnya ada berubah menjadi kemarahan. Namun, anak laki-laki itu sama sekali tidak mau mendengarnya. Dia berlari ke loteng tanpa menoleh kembali. Karena tamu di rumah terlalu banyak, wanita tidak bisa marah di tempat, melainkan menunggu sampai suami pergi bekerja keesokan harinya. Dia baru ingin mencari anak laki-laki untuk berbicara dengan baik. Namun saat dia merenungkan bagaimana cara memulai, tangan tidak sengaja tergores. Dia melihat dengan bingung ke arah piano yang sering dimainkan. Ternyata ada sebuah pisau di celah itu. Dia tahu ini adalah lelucon anak laki-lakinya. Mengingat kata-katanya semalam, wanita langsung campur aduk antara kesedihan dan kemarahan. Apakah yang dia katakan itu benar? Belum sempat wanita pergi untuk mempertanyakan. Suara permohonan tolong anak laki-laki terdengar dari ruang bawah tanah. Wanita segera berlari ke bawah. Dia melihat anak laki-laki tergeletak di tanah dengan samar-samar. Wanita sangat ketakutan, ingin mengangkat anak laki-lakinya. Namun dia menemukan tubuhnya sangat dingin. Wanita mengira anak laki-lakinya hanya demam biasa. Dia segera mengangkatnya ke tempat tidur. Kemudian dengan panik mencari obat. Tak disangka dia menemukan pakaian dalamnya di laci anak laki-laki. Menemukan pakaian dalamnya yang hilang. Saat ini situasinya mendesak. Wanita tidak sempat berpikir lebih jauh. Dia menyimpan pakaian dalam itu, mengambil termometer dan pergi ke tempat tidur anak laki-laki. Namun dia dengan ketakutan menemukan dia terus mengeluarkan geraman pelan. Di antara itu ada beberapa kata yang tidak jelas. Wanita ingin mendekat ke teater. Anak laki-laki tiba-tiba membuka matanya. Hal ini membuat wanita pusing. Dia ingin mencari anak laki-laki untuk menuntut pertanggungjawaban. Saat dia berjalan ke ruang tamu, dia menemukan bingkai foto dia dan suaminya telah dihancurkan oleh seseorang. Dengan putus asa, dia merapikan barang-barang itu. Dia pun marah dan menyuruh anak laki-laki untuk segera keluar. Anak laki-laki patuh dan melakukannya. Namun, sebelum wanita sempat memarahi, dia sudah mulai melarikan diri lagi. Dia bahkan sengaja mengarahkan wanita ke bagian belakang rumah. Wanita menahan rasa sakit dan menoleh ke belakang. Ternyata dia melihat sebuah tangan hantu mencengkeram pergelangan kakinya. Wanita hampir pingsan karena ketakutan. Namun, ketika dia melihat lebih jelas, dia menyadari bahwa dia salah lihat. Kejadian aneh yang berturut-turut membuat wanita benar-benar lelah menghadapi. Dia pun memberitahukan semua hal ini kepada suaminya. Namun, suaminya tidak menganggapnya serius. Dia bahkan berkata bahwa anak laki-laki seusia ini semua berada dalam masa pemberontakan. Sulit untuk berkomunikasi adalah hal yang normal. Kemudian dia pun membujuk wanita tersebut segera pergi mandi air panas. Namun, ketika wanita itu masuk ke kamar mandi, dia justru mengeluarkan sebotol obat, meneteskan beberapa tetes ke dalam gelas. Ketika wanita itu selesai mandi dan keluar, dia berpura-pura tidak sengaja memberikannya kepadanya. Wanita itu meminumnya tanpa menyadari apa-apa. Malam itu, dia bermimpi buruk. Mimpi tentang tangan hantu yang dilihatnya siang hari, yang sedang memegang sebuah pisau, sambil menusuknya dengan gila-gilaan. Wanita itu langsung terbangun ketakutan. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Namun yang lebih membuatnya merasa takut adalah baju tidurnya ternyata benar-benar tergores oleh pisau. Ilusi dalam mimpinya menjadi kenyataan. Ini membuat wanita itu merasa sangat cemas. Namun ini juga membuatnya menyadari kejadian aneh yang terjadi selama ini. Penyebab utamanya mungkin bukan pada anaknya, melainkan ada sesuatu yang kotor di rumah ini. Ternyata, wanita itu baru saja memikirkan hal ini. Penutup jendela di samping jendela tiba-tiba terbuka sendiri. Seolah-olah ini memberitahu wanita itu dengan jelas bahwa pikirannya adalah benar. Wanita itu tidak berani tinggal di rumah ini lagi. Memohon kepada suaminya untuk membawa mereka berdua pergi. Namun suaminya berkata bahwa dananya terbatas.
Semoga wanita bisa memberinya sedikit waktu. Setelah mengatakannya, dia pergi tanpa menoleh, meninggalkan wanita sendirian dan tanpa bantuan di rumah ini. Dia selalu cemas dan khawatir. Namun, hari ini dia tidak mengalami hal-hal aneh. Sebaliknya, dia malah menerima sekuntum mawar. Wanita itu awalnya sangat senang. Dia bahkan mengira itu adalah kejutan dari sahabat dan suaminya. Tapi ketika dia membuka surat di atasnya, dia malah bercucuran keringat dingin. Ternyata ini adalah surat gangguan yang ditulis oleh anak laki-lakinya. Wanita itu dengan marah berlari masuk ke kamar anak laki-lakinya, memberinya sebuah tamparan. Tapi anak laki-laki itu terlihat sangat tersakiti. Dia terus-menerus membantah bahwa dia tidak pernah melakukan hal seperti itu. Namun, tulisan di atas tidak bisa berbohong. Saat itu, wanita juga menyadari keseriusan masalah ini. Dia memutuskan untuk membawa anak laki-lakinya ke psikolog. Psikolog ini juga merupakan sahabat wanita selama bertahun-tahun. Dia meminta wanita itu untuk menunggu di luar. Dia sendiri melakukan serangkaian tes pada anak laki-laki itu. Namun, hasilnya menunjukkan bahwa anak laki-laki itu tidak memiliki masalah sama sekali. Kesehatan mentalnya tidak hanya sehat tetapi juga ceria. Dia adalah anak yang sangat normal. Sebaliknya, orang yang bermasalah adalah wanita itu sendiri. Karena dari gambar yang dibuat oleh anak laki-laki itu bisa terlihat jelas. Dia sangat sedikit mendapatkan perhatian belakangan ini. Hal ini membuatnya merasa sangat tidak aman. Mendengar kata-kata ini, wanita itu tampak sedikit tertegun. Dia sepertinya tidak bisa menemukan alasan untuk membela dirinya. Namun, psikolog itu tetap melihat kesedihannya. Dia menghiburnya dengan berkata, "Mantan suamimu sudah meninggal. Dia tidak akan memaksamu untuk menggunakan narkoba bersamanya lagi. Sekarang kamu bisa benar-benar bersantai. Tidak perlu selalu tegang. Nikmatilah waktu bersama keluarga dengan baik." Setelah mengatakan semua itu, dokter juga memberikan beberapa obat penenang kepada wanita itu. Namun, ketika wanita itu kembali ke rumah, dia ingin mengonsumsi beberapa. Namun, dia tidak bisa membukanya. Dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk memutarnya. Namun, dia malah melukai tangannya. Ini membuat wanita itu merasa sangat gelisah. Ketika dia membersihkan tangannya, suara keras kembali terdengar dari bawah. Wanita itu mengira itu adalah anak laki-lakinya yang sedang berulah. Namun, ketika dia baru saja turun, anak laki-laki itu menyerahkan sebuah gambar di hadapannya. Dia juga dengan serius mempertanyakan dia. Mengapa, Ibu?" Wanita itu secara tidak sadar menerima gambar itu. Setelah melihat isi di atasnya, pandangannya perlahan menjadi tidak jelas. Dalam sekejap, dia seolah-olah melihat iblis itu lagi. Kembali ke kehidupan gelap yang tanpa harapan itu. Dia tidak ingin terus seperti ini. Maka tubuhnya yang tidak terkendali mengambil sebuah pisau, menggores tenggorokan iblis itu. Kenangan perlahan menjadi jelas. Wanita itu juga dikelilingi oleh ketakutan. Apakah pengalaman selama ini? Semua ini adalah balas dendam dari iblis itu padanya. Kesadaran wanita itu semakin tidak jelas. Untungnya, suaminya kembali tepat waktu. Dia dengan sabar menghibur wanita itu, mengatakan bahwa itu sama sekali bukan kesalahannya. Tapi wanita itu sekarang tidak bisa mendengar apapun. Suami tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa mengeluarkan botol kecil itu lagi, meneteskan beberapa tetes ke dalam gelas. Tapi yang dia tidak tahu adalah, botol kecilnya telah diganti oleh anak laki-laki dengan obat perangsang. Suami sama sekali tidak menyadari hal ini. Dia bahkan memintanya untuk meminum semuanya, kemudian memintanya untuk beristirahat dengan baik. Sementara itu, dia pergi ke ruang bawah tanah untuk menghancurkan dinding di sampingnya. Tapi dia tidak tahu bahwa wanita itu selalu berada di belakangnya, menatapnya dengan tatapan dingin. Suami jelas terkejut. Dia dengan bingung menoleh ke belakang. Bukankah wanita itu sudah meminum obat tidur? Mengapa saat ini ada di sini? Tapi sebelum suami sempat memahami, wanita itu kembali mendesaknya. "Sebenarnya di sini ngapain?" Suami melihat tidak bisa berbohong lagi. Jadi dia harus jujur. Mayat mantan suaminya ada di balik dinding ini. Wanita itu tampak terkejut. Dan baru saat ini dia menyadari, orang yang membutuh mantan suaminya bukanlah dia. Itu hanya ilusi yang muncul setelah dia menggunakan narkoba. Orang yang sebenarnya membutuh adalah suami barunya. Dia melakukannya agar bisa bersamanya, mendorong mantan suaminya ke laut hingga tenggelam, kemudian mengubur mayatnya di dalam dinding. Untuk mencegah ditemukan oleh orang lain, dia membawa seluruh keluarganya untuk tinggal di sini. Namun belakangan ini kejadian aneh sering terjadi. Itu membuatnya sedikit takut. Dia berpikir untuk menggali mayat itu dan membuangnya. Mendengar kata-kata itu, otak wanita itu seketika kosong. Sementara suaminya terus berbicara tanpa henti. Semua yang dilakukannya adalah untuk wanita itu. Sayangnya, dia belum selesai berbicara. Wanita itu tidak bisa lagi menahan semua rangsangan ini. Dia mengambil cangkul yang ada di samping. Setelah membutuh suaminya, wanita itu juga memasukkan mayatnya ke dalam dinding. Kemudian dia menemukan sebuah pisau.
dengan tangan sendiri menggores tenggorokannya. Akhir film, anak laki-laki menyiapkan hidangan yang melimpah. Dengan antusias bertanya kepada kursi kosong di sampingnya, "Apa yang akan kita mainkan selanjutnya?" Begitu kata-kata itu diucapkan, ayunan di samping bergerak tanpa angin. Anak laki-laki mengerti seketika setelah melihatnya. Dengan pemahaman yang mendalam, ia mulai mendorong ayunan.